GWG. Oh, semangatnya pagi hari ini begitu luar biasa. Saya senang sekali ya mendengar. Saya senang karena mendengar Ibu Christine suaranya sudah tidak serak lagi. Oh iya benar juga. Yes, thank you doanya. Amin. Viva France. Viva France. Alele Blue. Ya, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Amin. Yaitu mengucap syukur dalam segala hal ya. Seperti yang sudah dirasakan oleh Bu Christine, suaranya sudah balik lagi. Semuanya juga berkat kita, yang kita rasakan dalam kehidupan kita sampai saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Ya, jadi mengucap syukur dalam segala hal. Baik saudaraku, selamat datang kembali di Genuine Worshipers of God dalam Morning Praise and Worship. Pagi hari ini yuk kita bersama-sama memuji serta menyembah Tuhan yang nanti akan dipimpin oleh Pak Hendra serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Suhartanto. Apakah Pak Suhartanto sudah ada pagi hari ini? Belum ada. Telat katanya Belum dia. kelihatan. Oke. Dia udah bicara sama saya, bilang telat. Oke. Sudah ada mamanya. Mana mamanya? Namanya belum ada juga. Ada tadi Bu Dalia Leni masuk. Ya, kalau gitu kita akan mulai persekutuan kita pagi hari ini dalam doa, dan saya meminta tolong kepada Ibu Hera bantu buka dalam doa. Silakan Bu Hera. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang satu apapun, dan kami boleh kembali berkumpul di dalam GWG ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang ada di dalam GWG ini, baik dalam Zoom, dalam YouTube, dalam Facebook, maupun dalam radio. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kami. Biar menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, urapi hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan bertugas pagi hari ini, Pak Hendra dan Pak Suhartanto Tuhan, biar urapan Allah mengalir Tuhan lewat hidup mereka sehingga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami serahkan Tuhan signal daripada internet pagi hari ini sehingga semua boleh berjalan dengan lancar, sehingga kami boleh menikmati hadirat dan kuasa Tuhan yang mengalir pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hati kami Tuhan di bawah kaki-Mu. Terpuji akan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai ibadah doa kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Hera. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersiapkan jiwa dan roh untuk menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau
kesesakanku, ku mau berdiam dan harap padamu, Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Tuhan, Engkau mendengar seruan hatiku dan keluhku, tak tersembunyi bagi-Mu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu, Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, aku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Oh.
Kami adalah domba-domba-Mu yang harus mengikuti kemana Engkau pergi. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, sebab Tuhan gembalaku ada di depanku, berjalan menuntun kami Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena
padang yang berumput hijau, di padang yang berumput hijau. Sebab itu betapa indahnya hidup di dalam-Mu ya Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu yang sangat baik menjagai kami. Terima kasih Bapa. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sebab kelak nanti semua lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar karkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya
ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan dan Raja kami Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab saat Engkau memutuskan untuk datang ke dunia ini, menebus kesalahan dan dosa kami, menyelamatkan kami dari kematian kekal. Terima kasih Tuhan, hari yang sangat berbahagia ketika Engkau datang ke dunia ini. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan di atas bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan ada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Bala yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Namanya penasehat ajaib,
kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory, haleluya, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Bertahtalah terus di atas puji-pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan sharing firman Tuhan. Bertahtalah di atas firman-Mu juga. Biar apa yang kami dengar tidak akan pernah kembali sia-sia. Memberi kekuatan yang baru sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Pak Tanto. Ya, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Kristus. Shalom. Terima kasih atas kesempatan, kepercayaan yang diberikan kembali kepada saya untuk bisa sharing firman pada pagi hari ini. Kita berada di 10 hari menjelang Natal. Izinkan saya mengucapkan selamat hari Natal, Merry Christmas to all of you. Biarlah sukacita Natal, damai, berada di dalam mengisi kehidupan kita hari-hari ini. Mari sebelumnya kita persiapkan hati terlebih dahulu, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan, kemurahan, penyertaan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kalau pagi hari ini Tuhan kami boleh berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Biarlah di dalam hadirat-Mu ini kami boleh menikmati setiap momen, setiap waktu bersama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkan kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Engkau juga menghiburkan Tuhan kami semua yang mungkin sedang berbeban berat pada saat ini. Dan juga biarlah Engkau berbicara, menyampaikan rema, isi hati-Mu kepada kami semua pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau menikmati setiap momen di dalam hadirat-Mu Tuhan. Momen di dalam hadirat-Mu adalah momen yang terindah di dalam kehidupan kami. Dan biarlah benar-benar, sungguh-sungguh kami mau memanfaatkan momen ini Tuhan. Sungguh-sungguh untuk membangun kembali hubungan kami dengan-Mu Tuhan, untuk memuliakan, meninggikan nama-Mu senantiasa. Biarlah sungguh-sungguh fokus pikiran kami hanya kepada-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi semua Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Apa kabar semua? Tema saya pada pagi hari ini adalah Can God Trust You? Yang artinya dalam bahasa Indonesia intinya adalah jadilah hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Jadi 2 Korintus 4 ayat 1-2, demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kado Natal yang terindah bagi Tuhan kita
tahun ini saya percaya bukanlah kita membawa permohonan atau impian kita, tapi bagaimana mungkin kita belajar untuk meresapi, menghargai setiap kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah tercurahkan dalam kehidupan kita sampai detik ini, dengan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Sehingga ketika kita belajar untuk bisa setia dalam segala perkara kecil, biarlah juga nanti Tuhan bisa percayakan perkara-perkara besar di waktu-waktu yang mendatang. 2 Tawarik 16 ayat 9 dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Akan mengalami peperangan. Di dalam latar belakang 2 Tawarik ini bercerita tentang seorang anak muda, yaitu Raja Asa, di mana pada awalnya ketika muda dia memulai dengan baik, yaitu mengikuti Tuhan sepenuh hatinya dengan bimbingan oleh Nabi Hanani. Tetapi ketika dia mulai sukses menjadi seorang raja yang besar, kerajaannya semakin besar, dia justru bersekutu dengan musuh-musuhnya yang seharusnya ditumpasnya, sehingga mengecewakan hatinya Tuhan. Oleh sebab itu Nabi Hanani diutus oleh Tuhan untuk menegur Raja Asa. Namun sayangnya Raja Asa bukannya bertobat, bukannya berubah, tetapi malah menguatkan hatinya, mengeraskan hatinya untuk tidak mengikuti perintah Tuhan. Bahkan dia secara sadar memutuskan untuk meninggalkan Tuhan. Bahkan sampai akhir hayatnya, ketika dia terkena sakit yang sangat luar biasa, Alkitab mencatat, dia tidak mencari pertolongan sedikit pun kepada Tuhannya. Wow. Semoga hal yang sangat tragis ini tidak terjadi pada kita. Biarlah kita bukan hanya memulai dengan baik, tetapi kita juga mengakhiri pertandingan kita ini dengan baik. Dengan selalu bersandar kepada Tuhan, dengan selalu meninggikan dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Oke. Tahun 2023 dan seterusnya secara kenyataan adalah tahun yang bukan semakin mudah, bahkan semakin sulit. Dunia sedang mengalami resesi ekonomi secara global, perang juga di mana-mana belum berakhir. Bahkan Australia sendiri sedang mengalami banyak bencana alam. Yang terakhir adalah banjir yang di luar dugaan. Bahkan itu melanda 3 provinsi, bahkan meluluh lantakkan banyak kota, memutus jalan infrastruktur, bahkan pemerintah terpaksa harus mengorbankan beberapa pemukiman untuk menyelamatkan daerah yang lain. Alkitab sendiri mencatat bukan soal hanya hari-hari ini semakin jahat atau semakin sukar, tapi ternyata kualitas atau karakter manusia pun juga semakin tidak baik. 2 Timotius 3 ayat 1-6 dikatakan manusia semakin mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka makin sombong, makin jadi pemfitnah dan pemberontak. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di dalam Matius 24-25 mengatakan akhir-akhir zaman ini akan makin bertambahnya kedurhakaan. Kasih kebanyakan orang menjadi semakin dingin. Tetapi biarlah orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Efesus 5 dikatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Matius 24-25, menggambarkan fellowship terakhir, gathering terakhir antara Yesus dengan murid-muridnya secara khusus, secara intim, di mana murid-muridnya menanyakan tentang akhir zaman. Dan Yesus menggambarkan secara gamblang bahwa akhir zaman ini akan makin sukar, yaitu akan banyak peperangan, kelaparan, penyakit, dan bahkan mesias-mesias palsu, penderitaan di mana-mana, dan sebagainya. Tentunya ini semua membuat kita gentar, membuat kita takut. Dan kita berharap menunggu apa nih kiranya kunci dari Tuhan Yesus ini supaya kita bisa menghadapi hari-hari sukar ini. Dan yang menariknya adalah ketika Tuhan Yesus menggambarkan soal hari-hari sukar di hari-hari di akhir zaman ini, Tuhan Yesus menutup dengan 3 perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh, perumpamaan tentang talenta, dan perumpamaan tentang kambing dan domba. Intinya, secara garis benang merahnya adalah Tuhan Yesus mau berkata, mungkin tahun-tahun ini akan semakin sukar. Mungkin waktu-waktu ini dia akan mendatang itu engkau akan juga makin terhimpit, akan mengalami banyak hal yang menyebabkan mengalami kesukaran, penderitaan, dan sebagainya. Tetapi tetap yang Tuhan kehendaki adalah dia tetap mencari anak-anaknya, hamba-hambanya yang tetap dapat dipercaya, bisa bertahan, setia sampai akhirnya. Tetap kuat walaupun menghadapi badai, karena mereka tetap beriman, tetap fokus kepada Tuhan yang selalu ada berserta dengan mereka. Oleh sebab itu 3 perumpamaan ini sangat-sangat luar biasa. Perumpamaan gadis bijaksana, perumpamaan talenta, dan perumpamaan kambing dan domba. Bagaimana kita bisa menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Perumpamaan pertama yang saya mau bagikan hari ini adalah tentang perumpamaan tentang gadis bijaksana dan gadis bodoh. Di dalam Matius 25 ayat 1-13 dikatakan, pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh itu berkata kepada gadis yang bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia mengikuti mereka masuk ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari ataupun akan saatnya. Gadis bijaksana dan gadis bodoh ini melambangkan gereja Tuhan, melambangkan kita semua. Orang-orang percaya, bukan berbicara mengenai orang dunia, tetapi berbicara secara khusus bagi kita semua. Orang-orang percaya di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan. Dan ternyata di antara komunitas anak-anak Tuhan, suka nggak suka, ada yang bodoh dan ada yang bijaksana. Yang bodoh ini bukan karena kurang pengetahuan membaca Alkitab, karena dengan jelas gadis bodoh ini juga mengetahui tujuannya, yaitu menjadi mempelai Kristus.
Mereka membawa pelita, lambang dari firman Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa mereka tidak membawa minyak. Minyak melambangkan Roh Kudus. Artinya, bodoh di sini, gadis bodoh ini bukan bodoh karena tidak mengenal firman Tuhan. Bukan mungkin karena tidak terlibat dalam pelayanan. Tetapi bodoh di sini karena benar-benar mereka selfish, egois. Mereka seperti benalu, mereka seperti parasit. Mereka mau hanya mengandalkan kepada orang lain untuk selalu menolong mereka, untuk selalu menopang mereka. Tanpa pernah mereka mau berubah. Tanpa pernah mereka mau bertumbuh. 1 hari mengikuti Yesus sama 5 tahun mengikuti Yesus tidak ada bedanya. Tetap sama saja. 10 tahun kemudian juga sama, tidak ada bedanya. Tetap sama saja. Mari kita cross-check pada pagi hari ini. Evaluasi pada pagi hari ini. Kalau biarlah sungguh-sungguh didapati kita sebagai orang-orang yang bijaksana. Sehingga tidak terjadi penyesalan ketika pintu itu ditutup. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Sangat-sangat tragis. Kalau pada akhirnya pintu itu tutup dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Sudah terlambat. Ada 3 poin yang saya mau bagikan pada pagi hari ini dari perumpamaan ini. Yang pertama berbicara hati. Yaitu jadilah hamba yang dapat dipercaya dengan memiliki hikmat dan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Tidak hidup dalam kedagingan, tetapi selalu mau siap sedia dan mau dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Meskipun gadis bodoh ini bergaul dengan gadis bijaksana, dengan jelas tampak dari perumpamaan ini bahwa gadis itu tidak mau berubah, tidak terinspirasi oleh gadis bijaksana untuk berubah, untuk bertransformasi. Hanya mau menyenangkan dirinya sendiri. Sama seperti yang tadi firman Tuhan katakan, manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Hanya care kepada dirinya sendiri. Hanya memusingkan, hanya mementingkan kepentingannya diri sendiri. Hanya mau kehendaknya sendiri dipenuhi. Tanpa pernah berpikir bagaimana kita mau berubah, semakin hari semakin berubah, diperbaharui untuk semakin memuliakan dan meninggikan Tuhan kita, semakin serupa dengan Tuhan kita. Ini berbicara mengenai hati, kualitas hati yang tidak mau berubah, hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, berbicara mengenai kesetiaan, ketaatan di dalam perkara-perkara kecil. Dengan jelas kelihatan dari perumpamaan ini bahwa gadis-gadis bodoh ini tidak pernah memusingkan, tidak mau care untuk segala perkara kecil, untuk perkara-perkara kecil, yaitu misalnya membawa minyak. Dari awal sudah memutuskan bahwa gadis bodoh ini tidak membawa minyak. Biarlah poin kedua, jadilah hamba Tuhan yang dapat dipercaya dalam kebenaran, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, dalam tanggung jawab di dalam setiap perkara-perkara kecil, terutama keuangan kalau mungkin, yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bahkan dengan membayar harga untuk Tuhan. Yang ketiga, berbicara mengenai waktu. Jadilah hamba Tuhan yang dapat dipercaya dalam menghargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Roma dikatakan, apakah engkau menganggap sepi segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidupmu supaya engkau bertobat. Kalau sampai detik ini kita bisa menerima kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkat Tuhan, meskipun mungkin kita berbuat serong, berbuat tidak benar, biarlah ini menjadi teguran bagi kita, wake up call bagi kita.
dari Tuhan, bahwa biarlah kemurahan Tuhan, kebaikan ini untuk supaya kita sadar, menyadari, biarlah kita mau berubah, mau bertobat, menghargai setiap kesempatan, waktu yang Tuhan berikan sampai detik ini. Sebelum semuanya terlambat. Sebelum pintu itu tertutup. Dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal kau. Ini bukan berbicara mengenai banyaknya pelayanan yang kita lakukan. Ini bukan berbicara mengenai betapa banyaknya atau teori Alkitab yang kita kenal. Tapi apakah kita benar-benar mengenal Tuhan kita? Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan kita? Apakah kita benar-benar meninggikan Tuhan kita? Apakah kita benar-benar memuliakan Tuhan kita? Yang tahu hanya adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Kita mungkin bisa pamer di depan banyak orang. Tapi yang tahu persis hati kita adalah Tuhan dan diri kita sendiri. Ayo, Natal tahun ini, biarlah kita memberikan suatu komitmen. Tuhan, aku mau menjadi hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Dalam soal hati, dalam soal berbagai macam perkara yang Tuhan percayakan. Dan juga dalam setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Satu persatu, sikap hati yang benar. Amsal 9 ayat 6 dikatakan, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup dan ikutlah jalan pengertian. Mari kita jujur aja di hadapan Tuhan. Kita list kebodohan kita. Kita lihat belajar dari gadis bodoh ini. Itu bagaimana mereka menjadi benalu, menjadi parasit. Selalu menempel kepada gadis bijaksana, selalu mengharapkan pertolongan orang, selalu mengharapkan kebaikan orang dalam hidupnya, selalu tidak pernah mau berubah, tidak mau bertumbuh, tidak pernah mau menghargai. Selalu nempel saja sama orang. Berharap orang selalu menaruh kasih, menolong dia, dan sebagainya, dan sebagainya. Pada saat akhirnya, kita sendiri yang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bukan kita bersama orang tua kita atau teman kita, tapi hanya kita sendiri harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kedagingan dengan jelas. Gadis bodoh ini tidak membawa minyak. Artinya, mereka memilih hidup ibaratnya di dalam dua dunia. Satu sisi mereka mengatakan mereka orang percaya, mereka anak Tuhan, tetapi di satu sisi mereka hidup dalam kedagingan. Tidak pernah mau dituntun atau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak pernah mau mempersiapkan diri. Bahkan Tuhan Yesus berkata mengumpamakan orang bodoh itu seperti orang yang membangun pondasi di atas pasir. Dengan kata lain, pondasi sebenarnya yang dibangun itu adalah tidak kokoh, tidak kuat. Tapi dasarnya bodoh, mereka tidak peduli dan mereka tidak pernah memusingkan untuk berubah. Dan ini juga menggambarkan dengan ini, ayo, jangan jadi lagi orang-orang Kristen KTP, orang-orang Kristen yang hanya datang pada hari-hari perayaan agama. Tapi biarlah sungguh-sungguh, mulai detik ini, mulai hari ini, mungkin kita ambil komitmen, mau Tuhan, saya mau berubah, saya mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, lembutkan hati kami Tuhan, upahkan hati kami Tuhan, tegur hati kami Tuhan, tuntun kami Tuhan. Masa depan bukannya semakin mudah, tapi semakin berat. Tapi biarlah makin kita membuat kita semakin bersandar kepada Tuhan, dituntun oleh Tuhan. Jangan jadi seperti Santa Claus yang hanya memberikan hadiah-hadiah dan sebagainya. Belajar untuk menjadi kuat, jadi Kristen Raja Wali yang bisa mengatasi segala badai kehidupan. Firman Tuhan di dalam Matius 7 dikatakan Tuhan Yesus dengan jelas berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang bijaksana mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, lumpuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Sama-sama membangun rumah, sama-sama menghadapi badai, menghadapi angin, menghadapi hujan. Cuma yang satu bijaksana, yang satu bodoh. Sama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang satu melaksanakannya, yang satu hanya mendengar. Mana yang kita pilih? Mungkin, mari kita renungkan, mungkin kehancuran demi kehancuran yang kita alami saat ini. Teguran dari Tuhan, supaya kita mau mengecek pondasi yang kita bangun. Mungkin pondasi yang kita bangun gak kuat, di atas pasir. Diterpa badai, diterpa angin sedikit pun hancur. Mari datang dengan kelembutan hatimu, dengan segala kerendahan hatimu di hadapan Tuhan. Bangun, minta Tuhan bangun kembali pondasi yang kuat dalam kehidupanmu. Efesus 4 dikatakan, jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Tetapi kamu bukanlah demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar Dia. Kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus. Oleh sebab itu, sebab kamu terhubung dengan kehidupan kami yang dahulu, harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yang kedua, gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Gadis-gadis bodoh itu juga bergantung kepada gadis bijaksana. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Mereka pergi membelinya tetapi mereka terlambat. Dengan kata lain, apa yang kita bisa simpulkan dari perumpamaan ini? Yaitu gadis bodoh sejak dari awal sudah memilih untuk tidak membawa minyak. Sejak dari awal, mungkin ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sudah memilih untuk tidak mau dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus, tapi hidup di dalam dunia, hidup di dalam kedagingan. Gadis bodoh sejak awal selalu bergantung kepada pertolongan gadis bijaksana. Banyak anak-anak Kristen juga yang menganggap, saya punya mentor yang luar biasa, saya punya mentor yang care kepada saya akan selalu bergantung kepada dia, tanpa pernah juga mau berubah. Yang ketiga, gadis-gadis bodoh itu sebenarnya mampu membeli dan mendapatkan minyak. Artinya pelit, tidak mau membayar harga. Ini juga menyimpulkan bahwa gadis-gadis bodoh itu tidak pernah menghargai pesta pernikahan itu. Gadis bodoh itu juga tidak menghargai pelita yang ada di tangannya. Firman Tuhan tidak pernah bisa mengubahkan mereka. Firman Tuhan tidak bisa menusuk mereka seperti pedang. Mereka tetap hidup dalam kemauannya mereka sendiri. Dan gadis bodoh juga tidak menghargai komunitas dengan gadis bijaksana untuk mengubah mereka. Lukas 16 ayat 10, perkataan Tuhan Yesus juga berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mendapat mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Setiap dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada orang dan Allah dan Mamon. Semuanya ini didengar orang-orang Farisi, orang-orang agama, hamba-hamba Tuhan itu, dan mereka mencemoohkan mereka. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi dunia manusia dibenci oleh Allah. Kita mungkin dikagumi banyak orang dengan berbagai pelayanan yang hebat. Kita membenarkan diri kita sendiri. Kita seperti kamus berjalan. Kita hafal banyak ayat-ayat hafalan.
Tapi kita tidak jujur dalam segala perkara kecil. Misalnya dalam masalah keuangan, misalnya dalam masalah misalnya keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dan sebagainya. Firman Tuhan Yesus dengan jelas berkata, kamu mungkin boleh membiarkan menangkan diri di hadapan orang banyak. Tetapi aku mengetahui hatimu. Apa yang dikagumi orang, dibenci oleh Tuhan. Jangan cari tepuk tangan dunia. Tapi biarlah kita cari kebenaran dari Tuhan. Kita cari pujian dari Tuhan. Ini dia hamba-hambaku yang dapat dipercaya. Kalau engkau mau melihat perkara-perkara besar terjadi dalam hidupmu, bersetia dan benar, taat, bertanggung jawab dalam perkara-perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam hidupmu saat ini. Roman 12 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu berkendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Maksudnya ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keduanya bertentangan, sebab kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Biarlah ini terus firman-firman ini menjadi rema bagi kita. Firman-firman ini berbicara kuat pada saya, dan saya percaya ini rema bagi saya untuk menghadapi tahun 2023. Dari soal perumpamaan yang sederhana yang Tuhan sampaikan, kita bisa kembangkan, kita bisa renungkan, kita bisa ambil prinsip-prinsip kebenarannya, dan kita bisa terapkan. Dia menjadi bahan evaluasi, cek dan recheck keadaan spiritual rohani kita di hadapan Tuhan. Yang terakhir, mari kita menghargai waktu. Jangan sampai terlambat. Apakah kita siap sedia pada waktu kita telah tiba? Ada saatnya pintu ke surga itu terbuka, tapi ada saatnya pintu itu tertutup rapat. Jangan sampai kita hidup dalam penyesalan yang abadi. Gadis bodoh tahu tujuan dan panggilannya, tetapi menyia-nyiakan kesempatan yang dimilikinya dengan tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Gadis bodoh tidak pernah mau di-recharge dan di-upgrade. Handphone kita aja perlu selalu di-recharge. Bahkan iPhone sendiri kadang-kadang selalu juga harus di-upgrade. Dengan demikian pula dengan kehidupan kita. Jangan sampai kita burn out, tidak mau di-recharge, tidak mau di-upgrade, dan selalu menyalahkan Tuhan. Gadis-gadis bodoh tidak memiliki pengharapan yang pasti. Gadis bodoh tidak menghargai waktu karena terlampau nyaman dengan keadaan dan komunitasnya. Tidak pernah mau berubah dan beradaptasi dengan semua musim kehidupan. Gadis bodoh itu kehilangan kasih mula-mula, dan gadis bodoh tidak pernah mempersiapkan diri terhadap ujian kehidupan. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? 1 Timotius 4 ayat 7-16. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kita berjerih payah, kita berjuang, walaupun kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kita tetap harus berjerih payah dan berjuang. Biar kita juga menjadi teladan bagi orang-orang percaya, dan biarlah senantiasa bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, supaya hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Kuasailah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan semua orang yang mendengar engkau. Kolose 1 ayat 9-12.
Pada waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti mendoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya dalam segala hal, dan memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang terakhir, biarlah kembali lagi, kalau kita mau membangun suatu komitmen pada pagi hari ini, Tuhan, aku mau menjadi hamba-hambamu yang dapat dipercaya. Biarlah kita juga mau ditanam dan dibangun oleh Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kalau sampai pada masa tuanya, engkau mau tetap segar, engkau mau tetap berbuah, mari berikan dirimu ya kepada altar di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah hidup kita ditanam, bertunas, tumbuh, dipimpin oleh Tuhan. Sehingga engkau, apapun keadaan sekelilingmu, meskipun dipenuhi dengan masa-masa sukar sekalipun, engkau akan tetap berbuah. Engkau akan tetap gemuk, engkau akan tetap segar. Karena Tuhan itu benar. Tuhan itu batu kekuatanku. Dan tidak ada kecurangan di dalam dirinya. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biar sungguh-sungguh firman ini boleh menjadi rema pada kami semua pada pagi hari ini, Tuhan. Biar sungguh-sungguh pada saat ini kami bisa membuat suatu komitmen, suatu deklarasi di hadapan-Mu, Tuhan. Dalam mengisi kehidupan kami, menyongsong tahun-tahun masa depan kami, Tuhan. Biarlah Engkau mendapatkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang dapat dipercaya, Tuhan. Dalam soal menjaga hati kami, sikap hidup yang benar di hadapan-Mu, Tuhan. Dan dalam juga ketaatan, kesetiaan, dan tanggung jawab dalam segala perkara yang Tuhan percayakan pada kami. Dan juga dalam setiap waktu dan kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami, supaya kami tidak pernah menyia-nyiakannya. Tapi benar-benar kami memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan itu untuk terus meninggikan dan memuliakan-Mu, Tuhan. Sehingga kami menebarkan aroma yang harum pada sekeliling di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami percaya mereka mendapatkan kekuatan yang baru, mereka mendapatkan paradigma rema yang baru, mereka mendapatkan kekuatan penghiburan, Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami percaya, kami beriman bahwa Engkau akan terus menuntun, memimpin, membawa mereka memasuki tahun 2023 dengan kemenangan demi kemenangan. Karena mereka adalah anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu dengan segenap hati mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Tanto untuk pesan kebenaran firman Tuhannya ya, agar kita menjadi hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Baik, itu nanti kita akan lebih detail atau kita akan bahas lagi di sesi fellowship ya, dan kita sebelumnya mau berdoa syafaat dulu. Saya meminta tolong kepada Ibu Deborah, bisa bantu doa syafaat. Shalom, selamat pagi Ibu Deborah. Halo, shalom, selamat pagi Bu Deborah. Bu Deborahnya kayaknya tidak di sana mungkin ya. Memang ada Bu Deborahnya? Ada tadi. Apa sudah live kali? Sudah live dia. Sudah live. Baik, kita minta bantuan Ibu Christine Calvin aja untuk doa syafaat. Bu Christine, mohon bantu doa syafaat pagi hari ini.
Dan nanti doa berkatnya Ibu Mulyatin untuk bantu doa berkatnya. Pagi hari ini saya lihat ada Ibu Stefani untuk bantu. Oh, bukan, maaf saya. Untuk saya, Bu Stefani mau Adia disampaikan. Silakan Bu Stefani. Shalom, terima kasih Pak Soehartanto untuk firman Tuhannya. Luar biasa. Saya selalu menunggu kalau Pak Soehartanto juga membawakan firman Tuhan. Kiranya pelayanan Pak Soehartanto selalu dalam karunia Tuhan dan keluarga Pak Tanto juga selalu diberkati. Saya hari ini akan kembali ke Jakarta. Tolong doakan kiranya semua berjalan dengan lancar. Pagi ini juga saya akan memberikan kesaksian di Ibu Pendeta yang saya tinggal rumahnya, karena dia juga punya pelayanan. Terus kemudian saya juga mau berdoa untuk Pak Bremen karena masuk rumah sakit, gulanya drop cukup signifikan. Jadi tolong didoakan Pak Bremen supaya selalu rencana Tuhan yang menjadi motivasinya dia ya, sehingga dia bisa semangat terus. Ya, terima kasih, itu aja. Ya, Bu Lisa silakan. Shalom semuanya. Kedengeran? Shalom ya. Ya, kedengeran. Saya minta doanya teman-teman, dukung, bantu dengan doa untuk pekerjaan saya, karena mungkin nanti tanggal 19 Senin saya akan presentase untuk di perusahaan kami, restoran F&B yang saya tangani untuk planning di 2023. Dan terjadi banyak pergolakan ya di dalam, yang saya sudah pegang kurang lebih 10 tahun 12 tahun gitu. Dengan kondisi selama saya kerja sampai hari ini, dari pendiri perusahaan F&B ini, restoran ini sampai hari ini, benar-benar yang tergoncangkan di 2003 awal ini. Ya, dari Desember ini sudah banyak tekanan, banyak problem yang saya harapin sepertinya. Tapi saya belajar satu hal, yaitu tadi saya bilang, karena ada Tuhan yang menyertai, yang saya selalu berlindung pada kekuatan Tuhan. Karena saya juga bukan orang yang pintar dan bukan orang yang kalau saya bisa sampai di dunia F&B 12 tahun lebih ini, di suatu restoran yang cukup ternama, bisa memimpin gitu loh istilahnya. Tapi terjadi goncangan, orang bilang nanti ekonomi 23 gitu. Saya nggak mikir sampai ke situ. Saya cuma minta bantu doanya cuma satu. Saya tidak minta doa bantunya seperti apa. Satu, berikan saya kekuatan, hikmat untuk saya planning nanti di 2023 dengan berbagai tekanan apapun, situasi apapun yang akan saya hadapi nanti, karena owner kita lagi bermasalah gitu. Imbasnya ke kita para pekerja, itu saya minta doanya supaya kita diberikan kekuatan, satu, diberikan rema seperti Pak Tanto hari ini, luar biasa firman Tuhannya, itu rema sangat penting buat kita di marketplace maupun di dalam kita hidup ini. Perlu rema Tuhan, itu seperti suara Tuhan untuk membimbing kita, tidak bisa pakai kekuatan. Jadi saya merasa puji Tuhan, saya sampai hari ini kalau masih ada itu di dalam marketplace pekerjaan saya, itu adalah kasih karunia kemurahan Tuhan, bukan kuat dan gagah saya. Dan kalau seandainya pun nanti saya akan keluar, seandainya pun itu saya bersyukur, terima kasih Tuhan telah menunjukkan begitu hebatnya saya memiliki Yesus yang luar biasa, yang menyertai hidup saya dalam badai kehidupan ini, silih berganti tapi tenang gitu loh. Jadi saya bersyukur, saya hanya minta dukungan doa supaya owner saya, perusahaan saya pegang ini pun, yang saya kerja ini, ownernya diberi hikmat, dan para pekerjaannya diberi kekuatan, semuanya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Itu aja, kiranya teman-teman dukung doanya. Terima kasih. Ya, Bu Herawati silakan. Iya, Ci Amoy, dia lagi sakit matanya sama mahnya, katanya minta tolong dukung doanya deh. Kasih. Oke, ya. Ada lagi yang lain? Ya, Pak Hendra, selamat pagi. Saya mau mengucap syukur, terima kasih atas doanya dari JWC.
karena suami saya sudah mulai beralih pulih kesehatannya. Walaupun masih kontrol terus, ini hari pun kontrol ke bagian saraf, besok ke bagian paru. Jadi mohon doanya. Terima kasih. Ya, baik Bu Hana. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada lagi, silakan Ibu Christine Kelvin. Mama saya. Cileni itu angkat Oh, ada tangan. Bu Leni. Ya, silakan Bu Leni. Salam Tanto. Itu Bu Christine, aku tuh belum fit. Masih itu sakit, flu batuk. Ya, Papa Mama saya lagi sakit. Minta tolong Bu Christine. Iya, makasih ya. Bu. Ya, Pak Tiam dan Bu Leni ya. Bu. Iya. Aduh, berat banget. Baik. Oke. Ya, silakan Bu. Oke, baik. Mari kita bersyukur, kita berdoa, kita satukan roh kita dan kita percaya dua orang sepakat berdoa kuasanya besar. Kita lebih daripada dua orang dan kita yakin bahwa Tuhan mendengar doa kita. Amin. Orang benar hidup karena iman, bukan karena melihat. Mari kita berdoa. Ukuralaya masyandaralai kiralaya masiralaya. Inaralaya bakaralaya masikiralaya. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau mempertemukan kami dari berbagai pulau, dari berbagai suku dan bangsa, dari berbagai tempat, bahkan negara Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah di dalam atau di tengah orang-orang yang sudah mulai kendor hatinya, sudah mulai tawar hatinya untuk datang kepadamu. Kami bersyukur Engkau memberikan api itu di dalam kami, sehingga kami masih boleh Tuhan mengikuti ibadah, bahkan fellowship Tuhan di Genuine Worshipper of God, GWG ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahwa Engkau membangunkan lagi pagi ini dengan tubuh yang penuh berkat. Berkat apa itu Tuhan? Kami bersyukur kami masih bisa bernafas Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa beribadah. Kami bersyukur kami bisa menikmati hari ini Tuhan. Di pertengahan Desember, tanggal 15 Desember ini Tuhan. Kami sudah memulainya bersama dengan Tuhan. Kami yakin bahwa ketika kami memprioritaskan Tuhan, Tuhan akan menjaga kami, memprioritaskan segala hal yang kami butuhkan, karena kami memulainya dengan Engkau. Diberkatilah setiap kami yang mengikuti ibadah ini, yang mengikuti dari rumah, yang mengikuti baik melalui media sosial yang lainnya pun, kami semua diberkati. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu Bapak Suhartanto Tuhan, untuk memperdengarkan suara-Mu, menyampaikan akan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui hamba-Mu Bapak Suhartanto, untuk kami Tuhan menjadi gadis-gadis yang bijaksana di dalam menyongsong kedatangan-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau pakai hamba-Mu ini secara heran dan luar biasa. Dan biarlah terus hikmat yang dari sorga, pengurapan yang dari sorga turun atas Pak Suhartanto Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam pelayanan yang Engkau perluas dan banyak jiwa yang boleh dibawa kepadamu ya Papa. Biarlah Engkau memberkati family-nya Tuhan, keluarganya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati Tuhan segala hal yang dilakukannya, usahanya apapun itu Tuhan. Engkau buat berhasil dalam nama Yesus. Karena semua yang dia usahakan itu untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih Engkau sudah pakai beliau Tuhan. Tuhan, firman itu tidak akan lalu begitu saja terhadap setiap kami. Kami yang mendengarnya hari ini, kami juga akan melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak. Bapa, tolong kami untuk melakukan akan firman Tuhan. Bapa yang baik, saat ini juga Tuhan kami bersatu, kami berdoa, kami bersepakat membawa saudara kami Stefani Tuhan, yang saat ini masih berada di Surabaya. Dan setelah kami beribadah pagi ini Tuhan,
beliau akan melanjutkan untuk bersaksi dan bersaksi. Engkau berkata, bersaksilah terus sampai Tuhan datang. Dan itu yang dilakukan Tuhan. Saudari kami Stefani, biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, inspirasi dari Tuhan, hikmat yang dari Tuhan, Engkau karuniakan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Ibu Stefani Tuhan, kemanapun dia melangkah, setiap tapak kakinya Tuhan, itu di sana dia jadi berkat Tuhan. Dan orang-orang juga diberkati dengan kehadirannya ya Pak. Dengan kesaksiannya Tuhan, Tuhan pakai mulut lidah bibir hamba-Mu, Ibu Stefani Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu, kebenaran akan firman kerajaan Tuhan. Dan biarlah dari pelayanannya banyak jiwa yang akan diselamatkan. Bapak yang baik, secara khusus kami juga berdoa buat rencananya akan kembali ke Jakarta hari ini ya Tuhan. Bapak, kami taruhkan segala rencananya, perjalanannya untuk kembali ke Jakarta. Biarlah beliau aman di dalam perlindungan-Mu. Engkau urapi, Engkau tutup bungkus Tuhan perjalanannya, baik melalui darat, udara, ataupun melalui lembah Tuhan. Engkau memberkati dia, menyertai dan juga memproteksi dia Tuhan. Jauhkan dari roh maut, kecelakaan, bahkan mara bahaya serta maksud-maksud jahat orang lain. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna untuk Ibu Stefani dan akan kembali ke Jakarta bertemu dengan mama yang terkasih, bahkan keluarga yang ada di Jakarta dengan penuh sukacita dan kami sejahtera. Di sana pula Tuhan, Dia akan melanjutkan banyak pelayanan sampai berkati dan terutama berkati kesehatannya itu, berkati setiap kesusahannya, itu akan memenangkan banyak jiwa. Bapak yang baik, secara khusus kami berdoa buat Bapak Birman Tuhan yang sementara dilayani oleh Ibu. Papa, kami tahu bahwa gula darahnya sedang naik Tuhan. Tapi Papa, kami tahu bahwa seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, jika kami berdoa saat ini Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Jika Engkau berkenan, Papa, normalkan kembali gula darah daripada Pak Birman Tuhan. Sehingga Tuhan, pelayanan Ibu Stefani dia melihat ada kuasa Tuhan. Tanda-tanda ajaib menyertai hamba-Mu Stefani yang akan melayani Pak Birman, bahkan orang-orang yang lain yang akan dilayani. Engkau berkati, anugerahkan beliau Tuhan Stefani dengan tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat terjadi. Dan setiap orang saksi yang ditumpangkan tangan dalam nama Yesus sembuh. Setiap yang terluka, letih lesu, mendapatkan kelegaan dalam nama Yesus. Apa? Pakai hamba-Mu Gusti. Dan biarlah dalam nama Yesus kenanlah menyembuhkan Pak Birman. Bapa, kami membawa Ibu Lisa hamba-Mu. Jika Engkau sudah percaya dia kurang lebih 12 tahun bekerja di sebuah restoran SMB, kami percaya bahwa jika Tuhan yang mulai menyertainya, Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Engkau akan menyertai beliau, Ibu Lisa, sampai Tuhan kata saya berhenti. Tapi penyertaan-Mu tidak pernah berhenti. Untuk itu Tuhan, kami membawa Tuhan yang pada tanggal 19 Desember nanti akan ada meeting dengan perusahaan restoran di mana dia bekerja. Untuk terutama planning di 2023. Kami mohon dengan kuasa darah Yesus, turunkan hikmat kepadanya ya Tuhan. Biar segala ide itu datangnya daripada-Mu, Engkau menginspirasi dia. Engkau pakai pikirannya, mulut, bibir, lidah hamba-Mu Ibu Lisa untuk menyampaikan hati Tuhan. Apapun yang Tuhan mau Tuhan, orang ini pakai hamba-Mu Ibu Lisa. Berikan dia otoritas Tuhan. Berikan dia hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan. Berikan dia inspirasi ya Tuhan. Sehingga Tuhan ketika dia berkata-kata, ada wibawa ilahi yang turun atas Ibu Lisa. Dan setiap keputusan yang diambil itu untuk kemajuan dan berkat, keberuntungan buat perusahaan
di mana iblis. Apa kami tahu di mana ada orang benar berada, di mana hamba-hambamu engkau utus dan itu adalah utusanmu. Saya mereka akan membawa keberuntungan dimanapun perusahaan itu berada ya Tuhan. Berkati hambamu Ibu Lisa ya Tuhan. Berkati kesehatannya juga Tuhan. Bahkan suami, keluarga, cucunya yang kekasih, engkau sempurnakan kesehatan mereka. Pulihkan jika ada yang sakit. Kiranya kekuatan yang daripadamu saja turun atas Ibu Lisa dan keluarganya. Bapak, terima kasih kami lepaskan berkat hikmat, berkat damai sejahtera dan kekuatan daripada Tuhan semata. Dalam nama Yesus, diberkatilah engkau, Ibu Lisa. Bapak, kami juga mau berdoa buat Ibu saudara kami yang kekasih, Ci Amoy Tuhan. Ini ada doa dari Ibu Herawati untuk Ci Amoy Tuhan. Dia sedang sakit mata, dia sedang sakit. Sudah lama hambamu ini sakit, Bapak. Kami mohon dengan kuasa darah Yesus, terutama Tuhan, janganlah dia tawar hati dan menganggap Tuhan bahwa kenapa dia sakit melulu. Bapak, Engkau Maha Kuasa. Biarlah dia tetap beriman kepadamu Tuhan, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Kehendak Tuhan bukanlah kehendak kami. Rancangan Tuhan bukanlah rancangan. Biarlah Ibu Amoy tetap bersyukur walaupun dia dalam keadaan sakit terus. Biarlah imannya itu timbul seperti emas Tuhan. Diuji Tuhan, diproses Tuhan. Bapak, kami mohon, hidupkan kembali rohnya Tuhan. Sudah berapa lama hambamu sendiri tidak melihat Ibu Amoy hadir di GWG. Jika saat ini dia sedang tawar hati karena sakit yang mendera, kami bersepakat, kami berdoa. Ibu Amoy, Engkau berkati Tuhan dengan damai sejahtera. Kau bangkitkan kembali iman percayanya kepadamu. Dan jika Tuhan berkenan, sembuhkanlah matanya yang sedang sakit. Sembuhkanlah lamanya yang sakit. Sehingga iman percayanya kepadamu tetap. Dan dia akan mengaku dengan mulutnya bahwa Engkau Allah yang baik. Sangat baik. Teramat baik. Terima kasih ya Tuhan. Bapak, kami mau berdoa buat Pak Tiam, Cileni Tuhan. Dua suami. Apa Engkau sudah tolong hambamu Christine? Kemarin hamba tidak bisa bicara Tuhan, bahkan suara hamba parah. Badan hamba lemah dan panas. Di tengah-tengah kedinginan yang luar biasa di Prancis saat. Tapi hari ini sehat, hamba bisa melayani, hamba bisa melakukan banyak hal. Jika hamba sudah Engkau tolong, mari Tuhan Engkau tolong Pak Tiam, Engkau tolong Ibu Leni Tuhan. Engkau tolong hambamu ini. Mereka semua rindu untuk melayani Tuhan. Apa? Kami mohon dengan kuasa darah Yesus. Dengan otoritas dari Tuhan Yesus. Kami lepaskan berkat kesembuhan, pemulihan yang sempurna, kekuatan yang daripada Tuhan. Turun atas Pak Tiam dan Ibu Leni. Dalam nama Yesus. Semangat kembali dalam nama Yesus. Bangkitkan rohmu Ibu Leni. Di dalam nama Yesus. Engkau akan sehat. Baik-baik saja. Demikian juga Pak. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Tapi Papa, bukan kehendak kami yang, tapi kehendak-Mu lah. Ketika Engkau mengizinkan mereka mengalami Tuhan sakit, kami percaya ada makhluk Tuhan
Ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk mereka saksikan di dalam nama Yesus. Seperti yang hamba alami. Hamba pernah kemarin bertanya, kenapa Tuhan? Saya ini kayaknya, tapi kenapa? Salah satu modal saya suara, tapi kenapa hilang? Dan di sana engkau berkata, ada saatnya engkau harus istirahat. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, dan hari ini aku mengalami kesembuhan. Biarlah sukacitaku ini juga itu boleh ada buat Ibu Leni dan Pak Tia. Mereka sembuh dalam nama Yesus. Papa, hamba juga diingatkan untuk hamba Ibu Hera. Sesaat yang lalu beliau sempat padam rohnya Tuhan. Kami mohon dalam Yesus. Hamba-Mu Ibu Herawati adalah orang yang luar biasa. Sudah ditinggal suami, tetapi anak-anaknya semua berhasil. Bahkan iman percayanya membuat banyak orang itu bangkit. Bangkitkan kembali rohnya Tuhan. Dan biarlah jangan kendor di dalam melayani Engkau. Ibu Herawati, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Kekuatan dan semangat Tuhan berikan kepadamu. Papa, saat ini juga kami mengangkat tangan kami. Kami mengatakan shalom untuk Indonesia. Shalom untuk dunia. Engkau Raja Damai, sebentar lagi akan kami rayakan kelahiran-Mu. Biarlah Tuhan, damai Natal itu turun untuk Indonesia. Turun atas dunia ini. Mereka yang lagi berperang Tuhan. Mereka yang lagi bentrok Tuhan. Mohon dalam nama Yesus. Damai sejahtera Tuhan turun atas mereka. Secara khusus menjelang Natal Tuhan. Jika ada yang bermaksud jahat untuk gereja-Mu, kami bersatu hati bersepakat. Engkau gugurkan segala rencana jahat itu. Biarlah rencana-Mu yang terjadi. Yaitu kami akan menyambut Natal. Suasana Natal akan penuh dengan damai sejahtera. Jauh daripada bom, jauh daripada huru hara, jauh daripada demo dan maksud-maksud jahat. Kami percaya, kami memberkati Indonesia Tuhan. Berkati Presiden kami, Jokowi. Kami memberkati para menteri. Kami memberkati setiap program yang diberikan oleh pemerintah. Tuhan berkati Indonesia. Jauhkan Tuhan dari bencana Tuhan yang lebih besar ya Pak. Indonesia, ekonomi Indonesia diberkati. Tanah Indonesia diberkati. Pertaniannya diberkati. Hasil usahanya migas diberkati. Orang-orangnya nama Yesus. Tak lupa Tuhan kami melepaskan berkat untuk Tuhan mengurus GWG ini. Kami memberkati Pak Hendra. Kami memberkati Pak Hendra. Kami memberkati Pak Bodi, Lisa, Pak Nolfi. Semua hamba-hamba Tuhan yang telah mengambil bagian Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat Rama Tuhan. Sudah lama dia enggak ada. Dimanapun hamba-Mu Rama saat ini Tuhan. Berkati dia Tuhan. Berkati Tuhan, dan kami rindu suatu saat dia boleh bergabung lagi dengan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Sempurnakan doa sembahyang kami seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan. Seperti kami juga mengampuni orang yang mengampuni. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita semua siap untuk menerima berkat dalam nama Yesus. Amen. Gereja Tuhan, kekasih Tuhan, dimanapun saat ini saudara-saudara berada,
baik yang ada di GWG, di YouTube, Facebook, di radio, yang mendengar. Dan pada saat ini mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan menyediakan segala berkat-berkat sesuai dengan keperluan saudara dan saya. Dan pada saat saudara memuji dan menyembah Tuhan, pada saat saudara mendengar kebenaran firman Tuhan dan engkau menaruh di dalam hatimu dan berjanji untuk melakukannya, maka Tuhan yang dari surga melihat kedalaman hati saudara dan saya, dan mata Tuhan terus tertuju pada saudara-saudara yang mengasihinya. Pada saat ini, terimalah berkat kasih karunia Allah Bapa, Tuhan dan Roh Kudus turun atasmu. Diberkati kesehatanmu, diberkati keluargamu, diberkati isi hatimu, buah pikiranmu untuk melakukan tugas-tugas sesuai rencana Tuhan. Diberkati, diberikan hikmat damai sejahtera, diberikan kasih karunia, diberikan pewahyuan, sehingga apa yang kau pikirkan dan kau kerjakan dibuatnya berhasil. Diberkati negerimu, diberkati di mana engkau berada menjadi berkat, menjadi terang, menjadi karam. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dan berkat kasih karunia menyertai engkau dari hari ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput saudara dan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diberkati Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Christine Madam Christine untuk doa syafaatnya. Terus tadi Pendeta Mulyatin ya untuk berkatnya ya. Sekarang kita waktunya